Selamat pagi anak-anak, berkah dalam. Ketemu lagi dengan saya, Pak Bondan, di pertemuan kedua PJJ yang minggu kemarin kita sudah menganalisa 5W1H dengan model pembelajaran Discovery Learning. Artinya kalian sudah mencari sumber meskipun keterbatasan media atau bahan atau alat sarana di rumah, yaitu buku. Artinya sudah saya berikan linknya, yaitu dari Kemendikbud Kurikulum 2013, kalian memaksimalkannya dengan baik. Maka kesempatan hari ini saya akan mengelaborasikannya atau membahas beberapa poin yang beberapa nanti akan saya berikan pada pertemuan hari ini, yaitu dengan model pembelajaran. Baiklah anak-anak, kita memasuki di pertemuan kedua ini dengan model pembelajaran, bisa dilihat yaitu dengan model pembelajaran klarifikasi nilai dan refleksi nilai luhur Pancasila. Maka setelah minggu kemarin kalian menganalisa dalam Discovery Learning dengan 5W1H, maka pada kesempatan hari ini tujuan pembelajarannya yaitu adalah peserta didik dapat membuat kesimpulan dalam klarifikasi nilai dan refleksi nilai luhur Pancasila dalam bentuk penilaian sikap, baik itu nanti angket, nanti bentuknya berupa Google Form yang saya tautkan dalam Google Classroom. Nanti kan mata pelajaran PKN ada nilai sikap ya, sikap spiritual dan sikap sosial. Nanti ada poin-poinnya, rubrik sikapnya di sana ada. Maka diharapkan dapat menilai diri sendiri dengan jujur. Harapannya setelah menyimpulkan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, kalian sebagai pelajar harus tetap mempertahankannya sebagai pandangan hidup anak zaman sekarang lewat belajar dari pengalaman pergolakan pemberontakan pada awal kemerdekaan yang mengalami banyak kendala dalam tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kesempatan hari ini kalian belajar menggali nilai-nilai luhur Pancasila tersebut. Terima kasih anak-anak. Ini secara garis besar dapat dilihat bahwa ini ringkasan tentang kemarin 5W1H sudah saya jelaskan dengan bagan atau tabel berikut, bisa dilihat ya. Ini poin-poinnya. Ada pemberontakan pertama PKI di Madiun, ada yang pemberontakan kedua yaitu DITI, pemberontakan ketiga yaitu LMS, pemberontakan keempat yaitu PRRI atau Permesta, dan pemberontakan kelima yaitu APRA. Ini poin-poinnya. Ada nama pemberontakan, ada where di mana, siapa pemimpinnya, when itu kapan terjadi, ada tanggalnya, kemudian apa tujuannya, what, kemudian why, mengapa bertentangan dengan Pancasila, dan how, bagaimana menupasnya. Sudah terlihat poin-poinnya ya. Itu sudah saya perjelas lewat bagan atau tabel berikut. Harap diamati untuk dijadikan pembelajaran elaborasi kali ini. Ya, anak-anak, di bagian why, ini analisa yang tingkat tinggi. Mengapa komunisme tidak sesuai dengan Pancasila, maka kita harus menggali dulu apa konsep arti komunisme itu sendiri. Bisa dilihat di sana bahwa komunisme dicetus oleh Karl Marx dalam sebuah manifesto politik. Ya, ini terjadi di Rusia, yaitu revolusi Bolshevik. Nah, komunisme sendiri berasal dari kata komunal, artinya berkelompok. Jadi paham tentang kelompok manusia sama rasa sama rata untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya sendiri. Maka kepemilikan atas modal, atas produksi tenaga kerja, tujuannya adalah membuat kelompoknya setara tanpa kelas. Jadi konflik antara buruh dan kapital terjadi karena ketidakseimbangan antara kapitalisme dengan kaum buruh. Maka terjadilah pemberontakan kaum buruh atau proletar yang terjadi di sana, maka muncullah ideologi komunisme. Itu artinya. Melihat mengapa tidak sesuai dengan Pancasila, kita lihat ciri-cirinya dulu ya. Sebagai ideologi komunisme, ciri-ciri ideologi komunisme yaitu tidak mengenal kelas. Jadi mengutamakan hak setiap orang, kepentingan umum yang tidak bergantung kepada Tuhan. Kita sering disebut ateisme. Sebenarnya bukan ateisme, mereka percaya ada sesuatu hal di kehendak manusia tapi tidak bergantung pada Tuhan. Maka sering disebut ateisme. Yang kedua,
teori memperjuangkan pertentangan atau konflik antar kelas. Jadi ada stratifikasi itu dipertentangkan, itu yang menjadi revolusi yang terjadi di ideologi komunisme. Maka ada pertentangan kaum proletar atau buruh melawan kaum kapitalis atau pemilik modal. Yang ketiga, yaitu cirinya yaitu sistem politik yang satu partai, yaitu partai komunisme. Kalau di Cina sama di Korea Utara itu ada namanya partai yang sendiri, dan penerapannya tentu saja lebih otoriter dan berlangsung terus-menerus. Bahkan pemimpinnya sendiri tidak berganti-ganti karena partainya cuma tunggal. Dan ini cenderung lebih diktator dan bertentangan dengan demokrasi. Maka hal ini juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Itu sebagai ciri-ciri pokok mengapa nantinya bertentangan dengan ideologi Pancasila. Baiklah anak-anak, ini langsung pada bagian why. Mengapa komunisme tidak sesuai dengan nilai Pancasila? Atau ada pertanyaan seperti ini, mengapa ideologi komunisme tidak bisa dipraktekkan di Indonesia? Ini pertanyaannya sama. Maka jawabannya begini, alasannya karena komunisme tidak sesuai dengan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang sudah ada turun-temurun mentradisi dan mengkristal menjadi ideologi Pancasila, di mana bangsa Indonesia sangat mengakui satu Tuhan atau istilahnya monoteisme. Bisa dilihat ya, kalau di Rusia atau di Korea Utara itu istilahnya ateisme atau tidak mengenal Tuhan. Seperti itu. Kalau mono itu satu, jadi mengenal satu Tuhan yang esa. Yang kedua, masyarakat Indonesia sangat menghormati HAM. Tadi kan bertentangan ya. Karena menghormati HAM, maka tidak sesuai dengan komunisme. Kemudian sistem pemerintahannya yang demokratis, karena komunisme bercorak diktator otoriter, maka ini sangat bertentangan dengan demokrasi. Yang sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu diidentikan atau didefinisikan secara singkat yaitu demokrasi Pancasila. Kemudian sistem pemilunya berimbas, yaitu tidak hanya satu partai, sedangkan Indonesia yang beragam partai ini atau multi partai itu mewadahi suara rakyat yang demokratis. Jadi tidak cocok dengan mono atau partai tunggal. Kemudian mengutamakan kepentingan umum, bahkan Indonesia lebih bersifat gotong royong. Jadi tidak ada kepemilikan individu atau individualis. Ya, itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Yang terakhir adalah supremasi hukum yang dijunjung tinggi. Maka persamaan hukum di mata hukum termasuk pejabat, termasuk rakyat itu harus sama. Jadi penegakan hukum sama di mata hukum. Baik, kita masuk ke pembahasan tentang pemberontakan DITI dan mengapa DITI ini bertentangan dengan Pancasila. Oke, kita lihat wordnya ya. Apa tujuan berdirinya DITI? Yaitu untuk mendirikan negara Islam Indonesia berdasarkan syariat Islam. Kita pernah lihat ya di pelajaran kelas 7 isi dari Piagam Jakarta apa? Yang pertama silanya ketuhanan dengan berdasarkan syariat Islam. Itu cita-cita DITI atau tujuannya. Maka why-nya apa? Atau kenapa tidak sesuai? Karena sila pertama yang sekarang disahkan dan sekarang digunakan yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dasar sila pertama itu melindungi kebebasan beragama bagi semua pemeluk agama, 6 agama di Indonesia, dan tidak hanya melindungi satu agama saja, yaitu tentang syariat Islam saja. Maka hal ini bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Itu ya, itu kenapa tidak sesuai atau tidak cocok atau bertentangan dengan Pancasila. Mengenai pembahasan pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, kita lihat ada lambangnya, ada benderanya di situ di atas, nanti dilihat itu mengenai pendirian negara terpisah dari NKRI. Maka kita lihat dulu apa tujuan berdirinya RMS, yaitu membentuk negara sendiri
yang bersifat separatis atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini jelas. Maka W-nya apa? Kenapa bertentangan dengan Pancasila? Karena gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI ini bertentangan di sila ketiga, persatuan Indonesia. Harusnya negara kita menyatu dalam hal integrasi atau persatuan. Ini bertentangan dengan sila ketiga. Gerakan ini, gerakan untuk memisahkan diri, tentu saja RMS harus ditumpas karena bertentangan dengan ideologi Pancasila. Baik, sekarang kita beranjak ke poin keempat, yaitu pemberontakan PRRI atau Permesta. Kenapa juga bertentangan dengan Pancasila? Apa tujuan berdirinya PRRI atau Permesta? Yaitu gerakan untuk menuntut otonomi yang luas dan kekecewaan terhadap pemerintahan pusat yang dianggap telah melanggar undang-undang. Dulu Indonesia pernah bentuknya negara serikat dan menuntut adanya otonomi di suatu wilayah atau provinsi sekarang. Maka hari ini bertentangan dengan cara apa? Waktu itu kan gerakannya membentuk sistem pemerintahan. Ini jelas bertentangan dengan nilai kesatuan atau sila ketiga Pancasila, karena gerakannya memberontak untuk mengganti sistem pemerintahan secara revolusioner, artinya dengan cara pengangkat senjata, memberontak dengan mengangkat senjata. Hal ini perlu ditumpas karena mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, ini bagian poin yang kelima, yang terakhir, tentang pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, dan mengapa bertentangan dengan Pancasila. Nah, untuk mempertahankan negara-negara federal Republik Indonesia Serikat, bentukan boneka bentukan Belanda, karena Belanda motivasinya adalah ingin mengambil alih lagi wilayah negara Republik Indonesia karena dianggap belum merdeka, belum mengakui kedaulatan Indonesia, maka beberapa orang di dalamnya juga ingin membentuk negara serikat itu terus-menerus atau langgeng. Maka ini adalah suatu upaya kudeta. Kudeta itu artinya apa? Menggulingkan pemerintahan dengan sistem federasi atau negara serikat. Negara serikat itu bentuknya seperti apa? Seperti di Amerika Serikat. Itu Indonesia seperti mau jadi negara bagian. Dulu ada negara Pasundan, negara Bali, negara Sumatera, itu jadi negara-negara bagian. Dan itu motifnya adalah untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka apa atau mengapa bertentangan dengan Pancasila? Karena kudeta atau makar itu sendiri sangat bertentangan karena sikap anti pemerintah. Tentu saja hari ini bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Baiklah anak-anak, kita ke bagian yang paling pokok, yaitu klarifikasi nilai dan refleksi nilai-nilai luhur Pancasila. Ada 4 pertanyaan di sini. Yang pertama, refleksi sikap syukur. Ini nanti masuk ke KI yang pertama, yaitu sikap spiritual. Nah, ini sikap syukurnya apa? Apakah kalian sebagai generasi Indonesia masa kini telah bersyukur yang melewati masa sulit para pendahulu yang berjuang terhadap pemberontakan terhadap Pancasila? Nah, apa bentuk wujud syukurmu terhadap peristiwa tersebut? Kita sudah merasakan kemerdekaan, ideologi dasar negara kita ada. Apa wujud syukur kita terhadap perjuangan para pendahulu kita demi menegakkan ideologi Pancasila? Yang kedua, refleksi sikap sosial. Apakah kalian sebagai pelajar telah menjalankan sikap taat serta disiplin terhadap nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya sebagai dasar dan pandangan hidup kalian sehari-hari? Apa saja itu? Beri contoh konkret sikapmu. Contohnya, sikap merekatkan kesatuan seperti apa? Tadi kan Indonesia kan mau dipisahkan seperti itu. Dalam hal keagamaan seperti apa? Tadi ada ideologi sifat keagamaan. Terus ada ideologi lain. Nah, nanti upaya kamu bersikap dengan bersosialisasi dengan teman seperti apa? Wujudkan dalam contoh konkret. Yang ketiga,
Nilai moral atau nilai luhur apa yang kalian petik manfaatnya setelah belajar tentang ideologi yang pernah ada di Indonesia atau beberapa pemberontakan lain yang dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu? Apa nilai moral yang kalian petik dari proses pembelajaran di bagian pertama, yaitu awal kemerdekaan ini? Yang keempat, buatlah kesimpulan. Nah, ini yang penting adalah apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, serta kemanfaatannya demi tegaknya NKRI. Dalam hal ini adalah konteks pemberontakan di awal kemerdekaan. Itu ya, nanti kita simpulkan dari benang merahnya, manfaatnya apa setelah belajar seperti ini. Kemudian kalian simpulkan bersama-sama, diambil kesimpulannya. Itu semoga kalian dapat berproses. Ini jadi nilai, ada pengetahuan kemarin sudah, keterampilan sudah. Nah, ini nilai sikap sosial dan spiritual harus kalian nanti dalam pembelajaran PKN akan menjadi hal yang tolak ukur ketuntasan belajar kalian. Itu saja, semoga pembelajaran PKN ini lebih menyeluruh dalam hal pribadi kalian, bukan hanya pengetahuan saja, tetapi juga hati, perilaku juga dipengaruhi oleh pandangan hidup yang baik sebagai anak bangsa. Itu saja, selamat berproses, selamat mengerjakan, berkah dalam.